Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Maja beserta Musbika Kecamatan Maja, yang terhormat Ketua DKM beserta jajarannya, serta para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama yang sama-sama hadir pada kesempatan kali ini yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini, tepatnya 28 Januari 2025 Masehi, kita semua bisa berkumpul di Masjid Besar Syibal Qulub untuk sama-sama memperingati peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
kaping 6 Februari ada dilantiknya di Jakarta langsung ke Pak Presiden. Jadi pelantikannya kaping 6 Februari, tempatnya di Jakarta. Jadi dari ulang tempatnya. Informasi oke, karena logika ayeuna kondisi cuaca masih ekstrim, hujan masih ada. Begitulah dihimbau kabupaten Sedaya untuk tetap waspada, mitigasi mendekati daerah rawan bencana maupun menuju hujan. Mudah-mudahan kewaspadaan kurang, upami ayat kejadian tidak menimbulkan korban jiwa. Saat itu kami dan saja tunggal atau rohong karena perasaan apunten bila terwata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad wa a'azzana bi syari'ati sayyidina Muhammad wa akramana Isra wa Mi'raj Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Karimina wa Dhufrina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira, amma ba'du. Al-muhtaramun wal mukarramun, para ajudan, para kiai, para sepuh dan tokoh masyarakat yang kami hormati, aparat pemerintah, Bapak Camat, Bapak Guru, juga para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sore hari yang bahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia, di majelis yang barakah, dalam rangka memperingati satu peristiwa besar terjadi kepada manusia besar. Beliau tidak dibesarkan oleh jamaahnya, tidak dibesarkan oleh kelompoknya, tidak dibesarkan oleh partainya. Beliau dibesarkan oleh Yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa besar yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Salah satu kitab samawi yang Allah turunkan sebagai mukjizat
Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kekal dengan disebutnya peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa Isra dan Mi'raj. Setelah disebut dalam Quran, dalam ayat yang tadi dibacakan oleh Qari, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Begitu disebut Isra Mi'raj dalam Al-Quran, bahkan dijadikan nama surat. Ada surat Al-Fatihah, ada surat Al-Imran, ada surat Al-Isra, untuk mengenang peristiwa yang besar tadi sampai akhir zaman. Maka Allah sebut dalam Quran. Begitu disebut dalam Quran, maka wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk iman, percaya, yakin bahwa peristiwa besar tersebut itu betul-betul terjadi kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti yang diisukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu adalah tahayyul. Isra Mi'raj tidak disebut dalam Al-Quran, bisa jadi, tapi ketika disebut dalam Quran tidak ada negosiasi, tidak ada tawar menawar. Itu kejadian pasti, kejadian yang sangat luar biasa, sehingga Allah sebut dalam Quran. Ketika disebut dalam Quran, maka umat Islam harus paham. Segala yang disebut dalam Quran itu semuanya penting. Ketika Isra Mi'raj disebut dalam Quran, maka kita harus tahu bahwa mengingat Isra Mi'raj itu penting. Bukan penting buat Nabi. Kejadian Isra Mi'raj, peristiwa itu Bapak Ibu, buat Nabi tidak penting. Sebelum Isra Mi'raj, untuk mengenalkan kepada alam semesta siapa Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan yatim, tidak punya ayah, kemudian tinggal bersama Siti Halimah usia 6 tahun. Ibunda Nabi Siti Aminah wafat, maka Nabi diasuh oleh kakek Nabi Abdul Muttalib, ikut kakek. Di antara sekian saudara ayah Nabi, saudara ayah Nabi 11, yang paling miskin Abu Thalib, dan yang paling banyak anaknya Abu Thalib. Tapi beliau tegar siap untuk mengadopsi Nabi Muhammad. Hari ini
itu Nabi masih usia muda masih. Nabi saudara kami Roma ini orang Mekah. Cik, kabur. Menampakkan sifat kehambaan kepada Allah sehingga disebut subhanahu dari asra di hati abad hamba bukan dalam ayat tidak disebut subhanahu dari asra di atau dirasulikan di abdi karena gelar abad, gelar hamba itu adalah gelar yang paling suci dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran peninggalan Anbiya Mursalin yang diceritakan oleh Allah dalam Quran itu dipertahankan sampai nyawa mereka taruhkan. Mereka 124 itu di mana? Allah tunjukkan sama ini. Masih ada tempat yang menampung jamaah lebih dari 124 ini. Di situ Allah tunjukkan siapa sebetulnya Nabi Muhammad. Beliau adalah Imamul Anbiya sesuai dengan apa yang dikatakan Allah. Penyumbuhan dasar Buddha. Allah perjalanan Nabi. Allah berangkatkan Nabi dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Jawabnya Allah sebut dalam Quran. Dinuriya tujuannya bukan tapi untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai sejak dekat yang tidak pernah maksiat kepada Allah, itu yang disebut Nabi. Begitu mau berangkat, Nabi syukar sadruhu syarif, dada Nabi dibelah, hati Nabi dikeluarkan. Siapa? Malaikat Jibril. Syukka sadruhu syarif, Jibril yang bedah, hati Nabi dikeluarkan, dicuci dengan air Zam-Zam. Setelah itu malaikat Mikail datang membawa bejana seperti mangkok yang isinya al-Islam wal iman wal ilm wal hikmah, semua dimasukkan dalam hati Nabi Muhammad lalu ditutup. Ada apa di sini? Ini pelajaran buat kita. Kalau sekelas Nabi Muhammad untuk menghadap ke hadirat Allah, karena malam itu Nabi akan menghadap ke hadirat Gusti, harus suci, harus bersih. Maka dibersihkan dulu, disucikan. Ini pelajaran buat kita Bapak Ibu. Setiap hari kita 5 kali menghadap Gusti dalam sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu kan oleh Nabi dari Mi'raj, bawa sholat. Tujuannya Allah berikan kewajiban sholat kepada umat Nabi Muhammad supaya umat Nabi itu bisa merasakan nikmatnya munajat dengan Gusti Allah. Kalau Nabi Mi'raj, ulama katakan, sahabat katakan bahwa Nabi Mi'raj
itu biruhihi wa jasadihi. Ruhnya Nabi Mi'raj, jasad Nabi Mi'raj. Bahkan diperkuat, kalau Nabi Mi'raj dengan badan, dikuatkan lagi dengan sandal Nabi ikut Mi'raj. Bukan cuma badan, sandalnya ikut. Ya. Di situ Nabi merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ketika munajat dengan Allah, berjumpa dengan Allah, melihat kehadiran Allah, sebagaimana disebut dalam Al-Quran surat An-Najm, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Terus itu dikatakan, "Maka tabal fuadu ma ra'a." Artinya apa? Nabi benar-benar melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Jangan ditanya. Jangan ditanya. Kenapa? Karena ini merupakan satu rahasia antara Nabi dengan Gusti Allah. Bisa. Tidak ada yang mustahil buat Gusti. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Nabi Musa pernah minta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, berikan, anugerahkan kepada Musa Gusti kemampuan untuk melihat langsung kepada Gusti Allah. Ditolak oleh Allah. Qala lantarani, Musa, kau tidak akan pernah bisa melihat Allah di dunia. Jadi tidak ada, Bapak Ibu, siapapun tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia. Karena melihat kehadiran Allah langsung itu merupakan puncak kenikmatan surga. Puncak kenikmatan surga bukan makanan, bukan minuman, bukan bidadari, bukan istana, bukan. Tapi melihat langsung kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puncak kenikmatan surga. Itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad ketika malam Mi'raj. Nabi Musa minta, ditolak. Nabi Muhammad tidak pernah mengajukan proposal. Tidak mengajukan, tidak. Mesti hari ini. Tapi diambil, dijemput, dibawa ke Masjidil Aqsa, di-mi'rajkan sampai melewati Sidratil Muntaha. Di situ Nabi Muhammad berjumpa dan melihat langsung kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keyakinan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab Nazam Aqidatul Awam, keyakinan umat Islam yang awam, sanes ulama awam. Di situ dikatakan wa qabla hijratin nabiyil Isra. Sebelum hijrah Nabi Muhammad itu Isra. Min Makkatin lailan min Qudsin yudra. Dari Makkah ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Wa ba'da Isra'il urujun lis-sama. Setelah Isra, Nabi di-mi'rajkan oleh Allah ke langit pertama sampai langit 7 sampai Sidratil Muntaha. Setelah Sidratil Muntaha, Nabi masih lanjut. Nabi tinggalkan Jibril. Nabi sendiri. Imam Busiri dalam Burdah katakan, khafatta kulla maqamin bil-idhafatihi, khafatta kulla maqam. Semua maqam, semua kedudukan, semua derajat,
semua martabat itu di bawah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jibril di bawah Nabi. Subhanallah. Ya. Nah, di sini kita harus bisa mengambil pelajaran dari Isra dan Mi'raj. Banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Betapa rugi kita yang hadir Isra Mi'raj lalu tidak membawa oleh-oleh hikmah buat diri kita, buat agama kita, iman Islam kita. Rugi. Man lam yastafid min dzikril Isra wal Mi'raj syai'an di dinihi, siapa yang tidak bisa memetik hikmah Isra Mi'raj buat kekuatan kemantapan iman Islam, fa huwa mahrum, dia orang yang dijauhkan dari rahmat Gusti. Ini Rajaban, hari ini Rajaban di Sifaul Qulub, besok wallahu a'lam di mana. Ya. Dari mulai Rajab sampai di Sya'ban. Ini pengalaman di Maja Argapura. 1,5 bulan itu keliling Rajaban. Coba tanyakan Bapak Ibu, dalam 1 tahun ini Anda hadir peringatan Isra Mi'raj berapa kali? Dan setiap tahun sudah berapa tahun Anda hadir Isra Mi'raj? Berapa hikmah yang sudah Anda dapat untuk kemantapan iman Islam? Dari mulai perjalanan Nabi mau berangkat, subhanallah Bapak Ibu. Jadi sayang sekali kalau kita hadir Isra Mi'raj cuman apa? Cuman qasidahan, ya, terus dibagi snack, dibagi hadiah, bubar. Rugi. Ya, benar rugi Bapak Ibu. Setiap hadir peringatan Isra Mi'raj, usahakan Anda mendapatkan ilmu dari peringatan Isra Mi'raj. Hikmah yang mampu memperkuat iman Islam kita, apalagi kita yang hidup di akhir zaman. Kita yang hidup di zaman fitnah, di mana fitnah Bapak Ibu itu disebut oleh Nabi. Fitnah yang terjadi di zaman kita itu disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kadang sebut dengan fitnatul dahma. Apa fitnatul dahma? Fitnah yang menghantam semua orang, semua kena. Dan ini terjadi di zaman kita. Semua kena. Bagaimana kenanya? Sekarang Bapak Ibu, fitnah itu dikirim lewat sinyal, lewat HP. Dan hampir semua punya HP. Yang punya HP, Anda adalah sasaran fitnah. Maka harus sadar. Nah, di kantor saya ini ada pintu fitnah. Anda harus hati-hati. Ya. Pelajari hadis Isra dan Mi'raj. Pahami dan perbanyak Anda menggali hikmah. Tadi contoh saya tunjukkan Bapak Ibu, kenapa Nabi dibelah dadanya sebelum berangkat? Karena Nabi malam itu akan menghadap ke hadirat Allah yang Maha Suci, maka Nabi Muhammad disucikan lahir batinnya. Baru berangkat. Nah, ini pelajaran buat kita umat. Artinya apa? Umat Islam, setiap Anda akan menghadap ke hadirat Allah
melalui sholat 5 waktu, sucikan zahir dan batin. Pakaian Anda bersih suci, badan Anda bersih suci, tempat Anda bersih suci. Itu zahir. Batinnya hati. Ya, bersihkan hati dari syirik, dari riya, dari takabur, sombong. Ini kadang tidak sadar Bapak Ibu, lewat HP kita diajarin sombong, kita diajarin takabur, kita subhanallah, itulah itu. Tolong Anda waspada. Ya, demi keselamatan iman dan Islam kita. Allah pesan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Bagaimana supaya kita bisa meninggalkan dunia ini dengan membawa iman Islam? Harus dijaga, harus dirawat. Ulama alhamdulillah sudah ajarkan, ajaran kiai ajarkan bagaimana merawat iman Islam, bagaimana merawat akidah dan keyakinan. Di antaranya dengan Isra Mi'raj, peringatan Rajaban, peringatan Maulid Nabi, peringatan Nuzulul Quran, tahlilan jamiah, memperkuat iman Islam supaya ketika ajal datang menjemput, iman Islam, akidah yang lurus itu bisa dibawa. Dalam perjalanan Isra, Allah tunjukkan kepada Nabi. Nabi berangkat dari Mekah menuju Masjid Aqsa lalu Mi'raj. Ini adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia Bapak Ibu, kita lagi berjalan menuju ridha Gusti. Bapak Ibu sholat, tujuannya apa? Pengen dapat ridha Gusti. Anda yang puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, puasa Rajab, tujuannya apa? Ingin dapat ridha Gusti Allah. Ingin. Setiap yang berjalan menuju Allah, perjalanannya tidak akan mulus. Pasti ada hambatan, pasti ada halangan. Nabi ditunjukkan oleh Allah. Dalam hadis dikatakan, "Fabainama huwa yasir." Ketika Nabi berjalan dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang memanggil-manggil nama Nabi Muhammad. Ya Muhammad, undurni. Muhammad, nih lihat sini. Muhammad tunggu, lihat sini. Suara itu dari kanan, dari arah itu nida'ul Yahud. Nida. Apa nida? Nida itu panggilan. Seperti Bapak Ibu dengar suara adzan. Adzan itu adalah panggilan, nida. Nabi dipanggil. Yang panggil Nabi hanya ini. Nabi noleh jawab. Itu cuma. Tapi Nabi tetap tidak noleh, tidak jawab. Kata Jibril, ya Muhammad, amma innaka law ajabtahu. Andai Nabi Muhammad menoleh ke kanan karena ada panggilan dari kanan, Nabi tertarik noleh jawab, la ta'awadat ummatuka, umat Nabi akan ke bawah ajaran Yahudi. Untung Nabi tidak noleh, tidak jawab. Dipanggil Nabi, ya Muhammad undurni. Nabi tidak jawab, Nabi tidak noleh. Setelah lewat, Nabi tanya, siapa itu Jibril? Lakadida'ud Nasara. Itu adalah ajakan Nasrani, panggilan Nasrani. Bahasa gaulnya apa? Propaganda, promosi.
Yahudi punya propaganda, Nasrani punya propaganda. Kita diajak. Ya. Kalau Bapak Ibu lewat sini di depan, dari mulai depan sini. Amin, amin, amin. Ajaran yang disampaikan oleh para ajengan kiai, para sepuh, yang diajarkan kepada kita adalah ajaran ahli sunnah wal jamaah yang merupakan ajaran salaf. Kita kenal Islam seperti saat ini: sholat, puasa, haji, umroh, silaturahim, tadarus Quran, ya, kemudian ada jamiahan. Itu adalah ajaran ulama salaf. Tetap istiqomah Bapak Ibu. Seperti Nabi tidak tertarik dengan propaganda Yahudi Nasrani, kita jangan terpengaruh. Tetap istiqomah. Jalankan, amalkan iblis setan. Lewat ini Nabi dibegal lagi. Siapa? Nenek-nenek. Habis aki-aki, ini. Nabi tanya, siapa Jibril? Ini dunia. Ini sudah sangat tua umur dunia ya Rasulullah. Sudah sangat tua. Sebentar lagi akan muncul. Bahkan ketika Nabi sampai di Masjidil Aqsa atau di perjalanan Masjidil Aqsa, Nabi melihat Anbiya Mursalin, Nabi Musa, Nabi Isa lagi mudzakarah. Apa materinya yang dibahas? Yang dibahas tentang kiamat. Nabi Adam, bagaimana pendapat Nabi Adam tentang kiamat? Wallahu a'lam. Nabi Nuh, wallahu a'lam. Nabi Musa yang pernah dialog dengan Allah barangkali dapat bocoran, tidak ada. Nabi Isa, anta ruhullah, barangkali ada info, ya, tidak ada. Cuman yang saya dengar, ya, dunia ini sudah sangat tua. Ibarat ibu hamil, dunia ini al-hamilil butin. Ibarat ibu hamil yang sudah 9 bulan. Berarti tinggal apa itu? Tinggal brosurnya aja. Dunia sudah sangat tua. Tinggal apa? Tinggal nunggu kiamat. Kalau kita tidak jaga Bapak Ibu, iman Islam akidah tidak jaga, naudzubillah, jangan sampai kita meninggalkan dunia tidak bawa iman Islam. Naudzubillah min. Ya. Garis finish penghabisan li'annahu yantahi ilaihi, hanya sampai di sini. Kullu man fis samawati wal ardi, semua yang di langit, semua yang di bumi, tidak ada yang boleh melewati sidratul muntaha, termasuk malaikat Jibril. Jadi berhenti Jibril. Ditanya oleh Nabi Jibril, lanjut. Jangan ya Rasulullah. Jibril tidak ada di sini. Kenapa Jibril? Lau taqaddamtu khatwatan lahtaraqtu. Kalau Jibril melanggar ini ya Rasulullah, maka Jibril akan terbakar dengan cahaya keagungan Gusti Nabi Musa. Nabi Musa ketika di Gunung Tursina minta bisa melihat kepada Allah. Allah jawab, nggak mungkin Musa. Nabi Musa minta lagi, maksa Nabi Musa. Kalau kau maksa Musa, kau lihat gunung. Allah tunjukkan kepada Nabi Musa, bukan Allah, bukan, tapi cahaya keagungan Gusti Allah tampakkan di gunung. Itu gunung meledak Bapak Ibu. Jibril tidak berani. Jangan ya Rasulullah. Jibril bisa terbakar dengan cahaya keagungan Allah. Nah, kalau Jibril terbakar bagaimana dengan Muhammad? Beda ya Rasulullah.
Nabi Muhammad beda dengan Jibril. Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah min nurihi, dari cahayanya Gusti mangga. Kanjeng Nabi aman dan kanjeng Nabi ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi lanjut, Bapak Ibu, begitu Nabi lanjut, Jibril merasa kagum, merasa heran dengan sandalnya Nabi Muhammad. Subhanallah, ya, pemahaman yang benar. Quran dibaca, dipahami, pemahamannya dengan pemahaman yang benar. Bagaimana pemahaman yang benar? Pemahaman itu, Bapak Ibu, disebut oleh ulama dengan istilah madhab. Madhab itu adalah pemahaman madhab Syafi'i, pemahaman Imam Syafi'i. Pemahaman terhadap Quran, pemahaman terhadap hadis, maka disebut madhab Syafi'i. Kenapa? Oh, ini pemahamannya Imam Syafi'i. Jadi satu yang harus kita jaga, Quran. Walzam kitab Allah. Pegang Qurannya, baca, pahami, dan amalkan. Pahamnya dengan pemahaman yang benar. Saya bingung bagaimana memahami Quran. Anda sudah dikenalkan, diajarkan oleh para ulama untuk mengamalkan Al-Quran yang sama dengan pemahaman Imam Syafi'i, yaitu yang disebut dengan madhab Syafi'i. Kita alhamdulillah semua madhabnya Syafi'i. Alhamdulillah, berarti kita sudah mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis Nabi yang sesuai pemahaman Imam Syafi'i. Jadi kalau ada yang mengajak kita, menawarkan, Bapak Ibu jangan ikut madhab, kita kembali kepada Quran hadis, ini promosi. Promosi, Bapak Ibu. Saya tidak pakai madhab, langsung Quran, langsung hadis. Apakah pemahaman kita kepada Quran, kepada hadis itu benar atau tidak? Kalau pemahaman Imam Syafi'i dari mulai zaman beliau sampai hari ini, pemahaman Imam Syafi'i terhadap Quran, terhadap hadis diakui oleh ulama setiap zaman. Diakui. Nah, kalau Anda mau langsung Quran hadis, siapa yang ngakui? Sabun, iklan agama. Jangan, Bapak Ibu. Udahlah, cukup kita istiqomah di jalur yang diajarkan oleh ulama salaf. Insya Allah kita akan selamat di dunia, akan bahagia di akhirat. Anda selamat dunia, selamat akhirat. Anda akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Supaya bisa berjumpa Nabi, sambung terus Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita di akhirat akan dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Muhammad. Dan siapa yang bertemu Nabi, dialah orang yang akan bahagia dan akan masuk surga. Dan di surga, disitulah kita akan berjumpa dan melihat langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering kalau marhabanan, ya, man ra'a wajhaka yas'ad, man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa yang melihat wajahmu wahai Nabi Muhammad, dialah orang yang bahagia. Bahagia, selamat dari neraka, masuk surga. Masuk surga, nanti Anda akan diberikan puncak kenikmatan, yaitu melihat langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda melihat ke hadirat Allah, maka Anda akan lupakan semua kenikmatan surga. Mau bidadari, makanan, minuman, susu, madu, segala macam, itu akan terlupakan. Inilah puncak kenikmatan. Ulama katakan, fama maksuduhum jannatu adlin walal hurul hisan walal qiyamah siwa nazaril jalil
ulama-ulama salaf, mereka sholat, mereka puasa, haji, umroh, tujuannya bukan pengen dapat bidadari, bukan ingin dapat istana di sorga. Bangun masjid pengen apa? Pengen punya istana di sorga kecil. Istana di sorga kecil Bapak Ibu. Yang lebih besar adalah melihat langsung ke hadirat Allah. Ini wahadal maqsidul qaumil kiramah. Inilah tujuan hidup hamba-hamba Allah yang berjiwa mulia. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita dijaga iman Islamnya oleh Allah, ditetapkan akidahnya ahli sunnah wal jamaah, dan terus istiqomah di jalur ulama salaf sampai kita mengakhiri hayat di dunia ini, pindah ke alam akhirat membawa iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mangga kita tutup majelis dengan doa. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat afiat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia dan urusan akhirat. Semoga kita, keluarga, anak cucu ditetapkan iman Islam, ditetapkan akidah ahli sunnah wal jamaah, ditutup umur dengan husnul khatimah, nanti di akhirat berjumpa dengan Nabi, mendapat syafaat Nabi, dan bisa masuk surga bersama-sama dengan Nabi dan anbiya mursalin, auliya syuhada salihin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirri asrari suratil